Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi Maulia, SCMC Psikolog, selaku pengampu mata kuliah Teknik Penulisan dan Seminar Proposal Skripsi, sekaligus pembimbing penulisan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sosiodrama terhadap Tingkat Kepekaan Sosial Siswa, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan proposal skripsi yang telah saya tulis. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya adalah sebagai berikut. Kepekaan sosial menjadi salah satu tugas perkembangan pada siswa yang harus dipenuhi agar dapat berempati kepada orang lain. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang pastinya membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Oleh karena itu, agar siswa dapat bersosialisasi dengan baik terhadap orang lain, maka siswa perlu memiliki kemampuan sosial, terutama rasa kepekaan sosialnya. Kepekaan sosial merupakan salah satu karakter yang wajib bagi pelajar. Kepekaan sosial meliputi banyak aspek, yaitu saling membantu, saling berbagi, jujur, menghargai kondisi teman yang memiliki perbedaan, berani meminta maaf apabila berbuat kesalahan, serta rela berbagi tanpa harus memilih-milih teman yang dianggapnya berbeda. Guru bimbingan dan konseling atau guru BK memiliki peran penting dalam membimbing, meningkatkan, memberikan motivasi kepada siswa, serta mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Kepekaan sosial diperkirakan dapat ditingkatkan melalui salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok, terdapat teknik-teknik yang dapat digunakan dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Salah satu teknik tersebut adalah teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama adalah teknik dalam bimbingan kelompok yang digunakan untuk menangani permasalahan sosial, sehingga peneliti akan melakukan penelitian yang digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama terhadap tingkat kepekaan sosial siswa. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan dari penelitian ini adalah pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama terhadap tingkat kepekaan sosial siswa. Agar penelitian ini tidak terlalu luas cakupannya dan fokus untuk mencapai apa yang diharapkan, maka penelitian ini akan dibatasi permasalahannya. Permasalahannya yaitu pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama terhadap tingkat kepekaan sosial siswa. Untuk rumusan masalahnya sendiri adalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu seberapa pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama terhadap tingkat kepekaan sosial siswa. Untuk tujuan penelitiannya sendiri itu adalah untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama terhadap tingkat kepekaan sosial siswa. Selanjutnya kita masuk dalam bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama ada pengertian kepekaan sosial. Kepekaan sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan tanggap terhadap lingkungan di sekitarnya. Kepekaan sosial memiliki beberapa bentuk, diantaranya adalah berbagi dengan orang lain, bersedia membantu orang yang sedang membutuhkan, berani meminta maaf apabila melakukan kesalahan, serta menghargai orang lain yang memiliki kondisi berbeda. Faktor yang mempengaruhi kepekaan sosial itu ada bystander, atribusi, model, sifat, dan suasana hati. Kemudian aspek dari kepekaan sosial adalah empathic concern, perspective taking, fantasi, serta personal distress. Kemudian ada pengertian layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah proses layanan secara kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memberikan pemahaman maupun pencegahan terhadap individu dalam kelompok, yang bertujuan untuk membantu perkembangan kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi anggota kelompok, serta membantu menemukan dirinya sendiri dengan lingkungannya. Teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama merupakan permainan peran yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Kelebihannya adalah dapat meningkatkan kolaborasi antar siswa, mengembangkan keberanian siswa untuk berkembang, dan lain sebagainya. Kelemahannya sendiri adalah memakan waktu yang relatif lama, membutuhkan kreativitas tinggi, dan lain-lain.
Selanjutnya ada kerangka berpikir kepekaan sosial siswa. Di sini siswa itu masih memiliki kurangnya rasa kepekaan sosial siswa untuk saling membantu, saling memahami, dan saling menghargai. Kemudian peneliti memberikan perlakuan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Pemberian perlakuan ini diharapkan dapat meningkatnya rasa kepekaan sosial siswa untuk saling membantu, saling memahami, dan saling menghargai. Untuk hipotesis penelitiannya sendiri itu adalah hipotesis alternatifnya adalah ada peningkatan kepekaan sosial siswa setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Untuk hipotesis nolnya tidak ada peningkatan kepekaan sosial siswa setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Dan bab terakhir adalah bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk tempat penelitiannya sendiri ada di SMA Negeri 10 Semarang. Untuk waktu penelitiannya sendiri diperkirakan itu dari bulan Januari sampai April 2025. Untuk variabel penelitiannya sendiri itu yang variabel terikat ada kepekaan sosial siswa, yang variabel bebas itu layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Untuk desain penelitiannya sendiri ini menggunakan desain eksperimen sungguhan. Untuk populasinya dari kelas 11 MIPA 234, IPS 1234, dan bahasa sejumlah 291. Mengapa di kelas 11 MIPA 1 itu tidak masuk dalam populasi? Karena 11 MIPA 1 itu akan dijadikan sebagai kelas uji coba skala psikologisnya. Untuk sampelnya sendiri itu dari kelas 11 MIPA 4, sejumlah 37 orang yang kemudian dibagi menjadi 3 mendapatkan 24 siswa menjadi kelompok kontrol dan 13 siswa menjadi kelompok eksperimen. Untuk sampelnya sendiri saya menggunakan cluster random sampling. Kenapa saya menggunakan cluster random sampling? Karena di sini saya memilih kelasnya secara acak atau secara random. Sebenarnya semua kelas itu berhak dijadikan menjadi sampel. Namun di sini karena saya sudah memilih secara acak, maka yang didapatkan tadi adalah kelas 11 MIPA 4 sesuai dengan sampel yang sudah saya paparkan tadi. Untuk pelaksanaan sendiri sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama, 13 siswa yang menjadi kelompok eksperimen itu mengisi tes terlebih dahulu. Kemudian nanti layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama ini akan dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Selama pertemuan atau 1 kali pertemuannya itu 13 siswa yang menjadi kelompok eksperimen tersebut itu diminta untuk mengisi evaluasi proses dan hasil. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu adalah menggunakan instrumen penelitian skala psikologis atau skala Likert dengan 4 kriteria skor jawaban, yaitu sangat sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Untuk instrumen penelitian sendiri di sini instrumennya itu adalah skala psikologis kepekaan sosial. Nah, untuk teknik analisis datanya sendiri itu saya menggunakan 4 teknik analisis data. Yang pertama itu uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji regresi linear sederhana, dan yang terakhir atau yang keempat uji repetitive measure ANOVA. Untuk hipotesis statistiknya sendiri adalah apabila taraf signifikasi kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sehingga hipotesis alternatif yang berbunyi ada peningkatan kepekaan sosial siswa setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama itu diterima. Dan apabila taraf signifikasi lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Sehingga hipotesis 0 yang berbunyi tidak ada peningkatan kepekaan sosial siswa setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama itu diterima. Sekian pembahasan yang dapat saya paparkan. Apabila ada kata-kata yang saya ucapkan salah dan apabila ada kata-kata yang saya tuliskan juga salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.